حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kembali Allah Azza wa Jal pertemukan kita dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di salah satu dari rumah Allah Azza wa Jalla sebagai tamu dan sebagai orang yang menjawab seruan dan panggilannya. Dan semoga salatnya kita maghrib secara berjamaah menjadi sebuah tanda bahwasanya kita itu taat kepada Allah Azza wa Jalla, dan memang karena kita yang butuh kepada salat itu, bukan Allah yang butuh kepada kita mengerjakan salat. Dan semua ibadah yang kita kerjakan harusnya seorang muslim merasa kitalah yang butuh dengan ibadah, bukan karena kewajiban yang Allah wajibkan, tapi karena memang kita butuh dengan ibadah tersebut. Dan demikianlah para sahabat, mereka memahami sebuah ibadah sampai mereka tidak mau meninggalkan ibadah tersebut karena mereka merasa butuh dengan ibadah yang mereka kerjakan tersebut. Sehingga sekalipun mereka itu mengetahui hukumnya sunnah, tapi karena mereka merasa bahwasanya diri mereka butuh dengan yang namanya ibadah, maka taunya mereka terhadap perkara sunnah untuk kemudian mereka kerjakan dan amalkan, bukan malah untuk ditinggalkan. Adapun kita manusia akhir zaman mengetahui perkara itu sunnah untuk kemudian kita katakan berarti tidak wajib. Sesuatu yang tidak wajib berarti tidak mengapa kita tidak kerjakan dan tidak berdosa ketika ditinggalkan. Dan ini adalah merupakan talbis, sebuah tipu daya syaitan. Sementara para sahabat mereka mengajarkan setidaknya dengan kita mengetahui perkara itu sunnah, maka tidak untuk kita tinggalkan. Perkara yang wajib berarti harus dan tidak bisa tidak kecuali kita kerjakan. Harusnya itu yang dipahami oleh seorang muslim. Dan demikianlah para sahabat, mereka mengetahui bahwa duduknya mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar agama adalah perkara yang wajib, karena Nabi katakan fardhah, perkara yang fardu. Dan anda dan kita semua, alhamdulillah Allah Azza wa Jalla gerakkan hati kita, Allah mudahkan langkah kita, dan Allah izinkan kita untuk sama-sama kita bisa menghadiri majelis ini, yang mana ini memang menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk sama-sama kita belajar menuntut ilmu agama, dan kita sedang jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Anda di sini sedang melangkah menuju surga, dan akan ada kemudahan yang kita dapatkan untuk sampai kepada surga, dan itu janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi kita Muhammad SAW menyatakan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi orang yang menuntut ilmu itu jalannya menuju surga. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita keikhlasan di dalam amal ibadah ini. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita layangkan teruntuk manusia terbaik, teladan bagi setiap insan, contoh bagi setiap manusia yang menginginkan kebahagiaan, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga terlimpah tercurah kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat sahabiat beliau, juga kepada setiap umat manusia yang mereka senantiasa istiqamah di dalam mengikuti tuntunan dan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kala. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin muslimat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita
masuk kepada pembahasan ayat yang ketiga dan seterusnya dari tafsir surat Al-Masad atau tafsir surat Al-Lahab. Dan pertemuan sebelumnya kita telah menyatakan bahwasanya Abu Lahab tidak berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Yang dimaksudkan dengan yang dia usahakan adalah anaknya, karena anak adalah hasil usaha orang tuanya. Karena kalaulah sekiranya yang dinyatakan tentang wa ma kasab dan apa yang dia usahakan adalah harta sudah disebutkan di awal. Ma aghna anhu maluhu, tidak bermanfaat bagi dia itu hartanya. Wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan yaitu adalah anaknya. Maka anak ketika mereka tidak menjadi anak-anak yang saleh, maka tidak ada manfaat bagi orang tuanya. Karena baiknya seorang anak dan bermanfaatnya seorang anak bagi kedua orang tuanya adalah ketika yang ditinggalkan itu adalah anak-anak yang saleh. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Ketika seseorang itu wafat, maka terputuslah amalnya kecuali yang tinggal itu berapa? 3 perkara. Di antaranya adalah waladun salihun yad'u lah, seorang anak yang saleh, putra keturunan yang saleh. Itulah yang menjadikan seseorang bermanfaat. Sementara anak Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil tidaklah seperti yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya memberikan manfaat bagi kedua orang tuanya. Akan tetapi kita memohon kepada Allah, semoga Allah jadikan kita dan keturunan kita sebagai orang-orang yang saleh, sama saling mengangkat derajat satu sama lain kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, di ayat yang ketiga Allah nyatakan, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Baik, lahab kemarin kita katakan apa arti lahab? Menyala. Ya, arti lahab itu adalah menyala. Dan Abu Lahab dikatakan menyala karena disebut dengan Abu Lahab karena mukanya bersinar, terang, menyala, tapi orang salah terap bahasa sehingga dia dinamakan Abu Lahab, bukan Abu Nur, ya, Abu Dhiya, tapi dikatakan Abu Lahab karena memang dia masuk lahab, ya, masuk nar yang memiliki yang menyala-nyala. Taib. Arti lahab adalah menyala-nyala. Dan kemarin kita katakan Abu Lahab digelari dengan Abu Lahab karena tadi dulu dia adalah orang yang mukanya itu adalah muka yang bersih. Taib, kaum muslimat yang dirahmati muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla sendiri di dalam firman-Nya. Dan kalau kita baca ayat ini, ayat yang menyatakan sayasla naran dzata lahab, dan ayat berikutnya wa imra'atuhu hamalatal hatab, dan istrinya yang membawa kayu bakar, maka kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla dikatakan bahwasanya Abu Lahab akan mendapatkan balasan. Yang balasan itu adalah siksa dan mereka yang dibakar oleh Allah Azza wa Jalla di atas api yang bergejolak, sehingga akan terbakar dengan api tersebut jasad dan semua tubuhnya. Dan istri Abu Lahab yang biasa memikul kayu bakar untuk mengabdikan dirinya kepada suaminya, itu juga akan diadab sebagaimana adabnya Abu Bakar. Dan kata-kata wa imra'atuhu di ayat yang setelahnya tadi adalah ataf, artinya adalah kata sambung yang menyebutkan bisa jadi itu azabnya sama. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama, ada seseorang yang melakukan keburukan kemudian ditolong keburukan tersebut oleh orang lain, maka yang menolong dengan yang ditolong dalam keburukan itu sama dalam azab. Ya, Anda beringat tentang masalah khamar? Masalah khamar halal haram? Haram. Ada yang mengatakan halal? Untung nggak ada. Kemudian khamar ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilaknat siapa? Penjual
pembeli, peminum, terus pembuat, terus penghidang, terus yang melegalkan, terus yang produksi, membuat, sama. Tayyib. Dalam masalah khamr saja ada 7 yang terlaknat, ya, yang meminum, yang menyiramkan atau yang menuangkan. Biasanya khamr kan di samping ada yang minum, ada yang menuangkan. Dia pun kena, ya kan? Yang memesan, dia nggak minum, tolong pesankan, ya udah saya pesankan. Itu orang tuh minta bir sekian botol, yang mesan pun kena. Artinya dalam satu kata-kata khamr, semua orang yang punya kaitan dengan khamr mereka akan kena, ya, semuanya akan kena. Nah, di sini Abu Lahab dengan istrinya, karena istrinya berkhidmah kepada suaminya dalam melakukan keburukan. Di antara keburukannya kayu yang dia angkat untuk menghalang-halangi jalannya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, padahal dia adalah seorang wanita pembesar Quraisy, ya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Dia akan diadab bersama dengan suaminya Abu Lahab. Dan nama asli daripada istri dari Abu Lahab itu adalah Arwa binti Harb bin Umayyah. Arwa binti Harb ibn Umayyah, ya, dikenal dengan nama Ummu Jamil, dan dia adalah saudara, ayo, Ummu Jamil saudaranya siapa? Abu Sufyan. Ummu Jamil itu saudaranya Abu Sufyan, dan Ummu Jamil ini punya kelakuan atau punya perbuatan, ya, kebiasaan, dan kebiasaannya membantu suaminya dalam melakukan kekufuran. Bentuk hal yang dilakukan suaminya dalam menolak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istrinya pasti ada di belakangnya. Apapun itu, apapun bentuk penolakan yang dilakukan Abu Lahab untuk menolak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti istrinya Arwa binti Harb ibn Umayyah atau Ummu Jamil ini pasti menolong, membantu siapa? Suaminya. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah azza wa jalla, pada hari kiamat dia akan bersama dengan suaminya di azab yang sama, karena dia menolong keburukan yang dilakukan oleh suaminya. Sehingga yang ditolong dengan yang menolong dalam hal untuk menolak agama, hukumnya sama. Orang yang misalkan nih, sekalipun dia tidak melakukan bid'ah, tapi dia nggak rela ketika masjidnya itu dijadikan sebagai kajian untuk mengajarkan sunnah, sehingga dia halang-halangi kajian untuk terselenggaranya dakwah sunnah, walaupun dia tidak melakukan, tapi dia membela ahlul bid'ah, maka dia sama dengan yang melakukan bid'ah. Maka ini hati-hati. Tayyib. Oleh karenanya di sini Ummu Jamil dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla wa imra'atuh, dan perempuannya, istrinya Abu Lahab juga akan masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla yang menyala-nyala, kata Allah Azza wa Jalla. Dan Abu Lahab dengan istrinya ini di antara siksaan yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di sini apa? Fi jidha hablun min masad, ya, di lehernya itu ada tali dari serabut yang sudah dipintal. Tahu pintal kan? Ya udah. Pintal. Ya, apa? Pelintir. Apa? Pilin. Ya, pilin ya. Bukan kue. Baik, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, vonis Allah kepada Abu Lahab dengan vonis Allah kepada istrinya, ini vonis yang benar. Dan memang mereka kelak di akhirat akan menyatakan demikian, dinyatakan demikian. Sehingga ayat ini kalau kita perhatikan ayat 3, 4 dan 5 sampai akhir, ini menjadi bukti akan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah menyatakan dia akan celaka, ya, dia akan celaka, dan besok di hari kiamat orang akan sama-sama melihat bagaimana Abu Lahab dan istrinya memang mereka mendekam di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Saksi bagaimana kenabian Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ternyata jemaah sekalian, kita katakan ketika seorang suami ditolong oleh seorang istri,
yang menolak kebenaran, ya, ternyata besok dia bersama dengan istrinya sama-sama dalam kebinasaan. Sakit nggak hati suaminya? Sakit nggak hati suaminya? Sakit. Dan itu siksaan penduduk neraka Allah Azza wa Jalla. Di samping jasadnya sakit, tapi rohaninya juga sakit. Ya, penduduk surga pun demikian. Di samping itu jasadnya mendapatkan kenikmatan, hatinya pun tenang dan senang. Lihat bagaimana kata Allah Azza wa Jalla, penduduk surga ketika mereka berada di atas dipan-dipan mereka, bersandar di atas ranjang-ranjang mereka, sibuk bersama dengan istri-istri pasangan mereka. Setelah itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla berbagai kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Setelah mereka menikmatinya, diucapkan kata selamat, salamun qaulan min rabbir rahim. Ucapan selamat dari Allah Azza wa Jalla yang maha pemurah, yang maha penyayang. Lihat, Anda dapat hadiah, ya, kemudian Anda diberikan hadiah, tapi ada ucapan selamat mana yang lebih bahagia? Ada orang ngantar hadiah, cuman sampai di rumah nggak tahu siapa yang ngantar, atau kita tahu yang ngantar tapi nggak ketemu. Dengan Anda ditunggu hadiah itu, setelah itu Anda disambut dan diucapkan selamat bagi bapak ini mendapatkan hadiah demikian. Mana yang lebih bahagia? Yang ada ucapan selamatnya. Sama dengan anak-anak sekolah, kalau cuman dapat hadiah kurang lengkap, tapi kalau ada piagamnya akan lebih bermakna. Padahal piagam isinya apa? Ucapan selamat, tapi itu yang dikenang. Makanya penduduk surga Allah tambahkan kenikmatan mereka dengan ucapan selamat dari Allah Azza wa Jalla. Penduduk neraka ditambah sisaannya dengan kata-kata apa? Dzuku, rasakan, rasakan, osailah, masawa, ya kan? Nah, rasakan. Begitulah kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Dan memang vonis daripada Allah Azza wa Jalla terhadap Abu Bakar dan istrinya, dan ini merupakan vonis Allah Azza wa Jalla kepada Abu Lahab dan istrinya, ini merupakan bentuk mukjizat Al-Quran, yang dimana Al-Quran berkata untuk masa yang belum terjadi dan pasti akan terjadi. Karena kata-kata sayasla akan, dan di sini dengan kata-kata dengan dalam waktu dekat. Artinya apa? Ketika kiamat dilakukan, maka mereka akan segera masuk ke dalam neraka dan mereka akan dibakar. Sekarang gimana? Ya, mereka sedang diadab di dalam kubur mereka tentunya. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita katakan bahwasanya di ayat yang berikutnya, kita langsung ketigaannya kita jadikan satu. Allah katakan wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan Abu Lahab serta istrinya, ya, al-Arwa atau al-Awra, ya, bintu Harb ibn Mayyah tadi, mereka adalah pasangan suami yang kompak dalam segala hal. Seperti Abu Lahab yang sering mengganggu Nabi ketika ada dakwah, Ummu Jamil pun berbuat yang sama. Ketika Abu Lahab, ya, pada tafsir ayat yang sebelumnya kita katakan kemana-mana Abu Lahab mengikuti Muhammad, sampai di pasar diikuti dan sebagainya, istrinya pun juga ikut, ya. Sebagaimana juga dikatakan bahwasanya dalam tafsir surah Ad-Duha, ketika Ummu Jamil mencela Nabi Muhammad SAW, di saat itu ketika wahyu tidak turun kepada beliau selama beberapa hari, ya kan, dalam surah Ad-Duha dikatakan ketika Nabi Muhammad SAW dicela oleh Ummu Jamil karena beberapa hari wahyu tidak turun. Lalu Ummu Jamil berkata ketika itu, ya, yang maknanya kurang lebih ketika itu adalah, apakah temanmu meninggalkanmu wahai Muhammad? Sudah beberapa hari tidak terlihat, kata Ummu Jamil ini. Dalam ayat ini Ummu Jamil digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pembawa kayu bakar. Artinya Ummu Jamil dengan Abu Lahab ini selalu dalam kondisi yang sama di dalam menentang dan menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan ada juga yang menyatakan bahwasanya Ummu Jamil ini suka melakukan namimah. Namimah itu apa? Adu domba. Suka mengadu domba. Dan dimaksudkan dengan kayu bakar, ya, adalah sesuatu untuk menyalakan permusuhan. Hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Kayu bakar kan untuk dinyalakan apinya. Nah, ini adalah bahasa kiasan bahwasanya di antara sifat Ummu Jamil ini, istrinya Abu Lahab ini, dia suka kemana-mana membawa namimah, adu domba, untuk menyalakan permusuhan, ya.
Seperti suaminya yang suka memprovokasi orang-orang agar tidak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab juga sering menentang dakwahnya, menyatakan bahwasanya dia orang yang begini, orang yang begitu, jangan ikuti Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka istrinya pun melakukan hal yang sama. Sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa Ummu Jamil ini membawa kayu bakar dan duri-duri yang diletakkan di jalan-jalan yang akan dilintasi oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dilintasi Nabi Muhammad, di situ diletakkan kayu bakar yang berduri untuk menghalang-halangi supaya jalannya terganggu. Ini yang dikatakan oleh sebagian ulama, dan ini yang sering kita dengar. Ya, makna kenapa sampai Ummu Jamil istrinya Abu Lahab ini diadab, karena tadi menolong suaminya, kompak dengan suaminya, dan dia selalu membawa kayu yang berduri untuk diletakkan di jalan-jalan yang dilewati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhirat nanti suaminya Abu Lahab akan dibakar dengan kayu yang dulu dikumpulkan oleh istrinya. Dia besok di akhirat kelak di dalam neraka Allah, Abu Lahab ini Abu Lahab ini akan dibakar oleh Allah dengan kayu yang dikumpulkan oleh istrinya. Ya. Dan istrinya pun juga akan mendapatkan hal yang sama, ya. Sehingga ketika dia melihat dirinya diadab, ternyata dia diadab dengan kayu yang dicari oleh istrinya sendiri, orang yang dicintainya dulu, ya. Tentu akan lebih sedih lagi. Ternyata dia disiksa oleh Allah, dia diadab oleh Allah Azza wa Jalla, sementara yang mengadab itu seolah-olah ada bantuan dari istrinya sendiri. Bagaimana coba Anda bayangkan hal tersebut? Dan di antara adab dan siksaan yang akan diberikan kepada mereka berdua itu adalah fi jidha hablum min masad. Di leher-leher mereka itu akan dikalungkan tali-tali dari serabut yang sudah dipintal-pintal tadi. Naam. Jemaah sekalian rahmati Allah Azza wa Jalla, sebagian ahli tafsir menyatakan bahwasanya masad ini adalah serabut atau yang semacamnya, tumbuh-tumbuhan yang dibuat seperti bentuk galung, ya. Ada pula yang menyatakan bahwasanya itu adalah besi. Masad itu adalah besi. Jadi fi jidha hablum min masad, di lehernya itu ada kalung-kalung yang terbuat dari rantai besi. Ada yang menyatakan demikian, dan ini yang pernah saya pelajari dulu di SD, saya masih ingat bahwa Abu Lahab itu di lehernya itu ada kalung atau tali dari rantai besi, ya. Ini yang dulu kita, dan ini memang penafsiran sebagian ahli tafsir, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwa Ummu Jamil ini adalah wanita yang bernasab tinggi di kalangan Quraisy. Akan tetapi dia menyakiti dan mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga istrinya Abu Lahab ini rela pergi ke padang pasir untuk mencari kayu sambil membawa tali yang dikalungkan di lehernya. Jadi dia kemana-mana nyari kayu, talinya ada di lehernya supaya nggak jatuh, supaya nggak hilang. Nah, kemudian untuk mengikat kayu-kayu tersebut, lalu akhirnya dia meletakkan kayu-kayu yang berduri tersebut di jalan yang biasa dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada pula sebagian ulama yang menyatakan bahwa masad itu rantai yang panjangnya sekitar 70 hasta. 70 hasta sekitar 35 meter, ya. 35 meter sini sampai mana, ya. Yang untuk mengikat Abu Lahab tadi, rantai dari besi yang panjangnya adalah 35 meter. Imam Ats-Tsauri rahimahullah taala menyatakan itu adalah kalung yang panjangnya 35 meter yang dikalungkan ke dalam leher Abu Lahab, dan besi itu menyala. Rantai besi tadi menyala, dan kita tidak terbayangkan bagaimana hal tersebut bisa terjadi kepada seseorang. Namun begitulah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini kepada para sahabatnya sebagai firman Allah Azza wa Jalla yang diturunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam, menjelaskan kepada kita bahwa memang mereka yang menentang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka akan celaka, ya. Dan juga dikatakan oleh sebagian ulama bahwa Ummu Jamil ini memang punya kalung yang harganya kalung termahal di Arab ketika itu. Ummu Jamil punya kalung yang berharga mahal, dan dia ingin menginfakkan kalungnya ini demi untuk menghalang-halangi dakwah siapa? Keponakannya sendiri, yaitu Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Allah membalas dengan Allah kalungkan kepadanya kalung yang tidak setara, kalung yang akan menyiksa, kalung yang akan menghadap dirinya sendiri kelak di hari kiamat di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, di sini para ulama coba menyebutkan di antara faidah yang disebutkan oleh para ulama dari tafsir surat Al-Lahab atau Al-Masad ini. Pertama, faidah yang bisa kita ambil bahwa salah satu di antara mukjizat dari Allah dengan diturunkannya Al-Quran ini yang berisi kabar bahwa Abu Lahab dan istrinya akan masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla sementara ketika itu mereka masih hidup. Ya, ini yang pertama faedahnya, kabar dari Nabi Muhammad SAW, dan itu sebenarnya dari Allah Azza wa Jalla. Ini menjadi sebuah mukjizat bagi Al-Quran dan bagi Nabi Muhammad SAW yang mengabarkan bahwasanya Abu Lahab dengan istrinya Al-Awra binti Harb bin Umayyah atau Ummu Jamil ini kelak mereka akan mendekam di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, bahwa konsekuensi dari surat ini adalah bahwa mereka berdua itu tidak akan masuk ke dalam Islam selama-lamanya sampai mereka itu mati. Ya atau tidak? Karena selama mereka hidup mereka sudah dikatakan sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu. Ya kan? Dia Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala dan istrinya sudah dipastikan oleh Allah dalam firman-Nya. Dan ingat, setiap ketika Allah berbicara ya sesuatu yang masa depan tapi dibicarakan saat itu, maka itu untuk menandakan apa? Sesuatu itu pasti. Lihat, Allah berbicara tentang surga ya, tapi menggunakan lafaz fi'il madhi dengan lafaz yang sudah terjadi ya, menandakan bahwasanya surga itu memang betul-betul ada. Nah ini Abu Lahab dan istrinya masih di dunia, masih hidup, tapi sudah dikabarkan bahwasanya mereka berdua akan masuk ke dalam neraka. Maka konsekuensi dari dua ayat tadi atau sampai ayat terakhir atau dari awal sampai akhirnya itu menjadikan adanya konsekuensi bahwasanya mereka berdua tidak akan masuk ke dalam Islam, dan nyata sampai mereka mati pun mereka tidak pernah menginyam yang namanya Islam. Kemudian faedah yang ketiga, surat ini juga menunjukkan keabsahan pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ya, keabsahan pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Artinya begini nih, di zaman kemusyrikan mereka nikah, kemudian dua-duanya masuk Islam, maka tidak perlu diulang pernikahannya, karena pernikahan mereka selama masa jahiliyah dulu tetap dianggap. Dan kenapa dikatakan diakui? Karena ketika Ummu Jamil dengan Abu Lahab mereka akan mendekam di dalam neraka, Allah pun Allah katakan wamra'atuhu, dan istrinya. Siapa yang mengatakan istrinya di sini? Allah. Berarti Allah mengakui mereka yang nikah dalam keadaan musyrik tetap diakui hubungan mereka sebagai suami istri. Tayyib. Nah, kemudian yang keempat, menjadi sebuah sunnatullah, ketetapan Allah bahwa setiap dakwah itu pasti akan ada saja orang yang menentangnya. Ini sudah sunnatullah. Setiap dakwah yang mengajarkan kepada yang hak, dakwah yang mengajarkan kepada kebenaran, yang namanya dakwah, sunnatullah dalam berdakwah, bahwa seorang dai, seorang penceramah, seorang pendakwah, seorang yang mengajak kepada kebenaran pasti akan dihadapkan dengan apa? Adanya musuh-musuh yang menentang, merongrong dakwahnya, mengadu domba, mengumpulkan atau membuat propaganda-propaganda, provokasi-provokasi yang bagaimana caranya supaya mereka dakwahnya ditolak, pasti akan ada. Dan ini sunnatullah. Ini adalah sunnatullah. Jadi mau nggak mau, orang yang berdakwah siap-siap harus ada yang menentangnya. Ya, kalau kita nggak siap untuk ditentang, nggak usah dakwah. Iya, jangankan untuk kepada umat, di keluarga saja Anda bilang kepada istri bahwasanya begini begitu, terkadang istri
nolak, nentang. Ya kan? Keluar rumah harus pakai kaos kaki, ribet bang. Ya ribet, nyapu doang sebentar, jemur kain, ngangkat kain, buang sampah. Kan begitu? Kita sampaikan, mau ribet, mau sebentar, mau lama, yang namanya keluar dari rumah kenakan kaos kaki. Ya, kaos kaki kenakan, karena kaki adalah aurat sebagian bermudah-mudahan. Kaos kaki nggak apa-apalah, cuman di belakang rumah bang, cuman di belakang rumah. Kita katakan bukan masalah belakang rumahnya, yang jadi masalah adalah antara Anda dengan Allah itu tidak ada, ya atau tidak? Dan Allah sudah perintahkan setiap seseorang itu keluar maka harus menutup aurat, dan kaki adalah aurat bagi laki-laki perempuan ya. Kaki adalah aurat ya. Jadi jangan bermudah-mudahan jemur kain doang sebentar nanti masuk lagi, ribet. Buka, pakai, sudah pakai, buka. Begitulah fitrah seorang perempuan. Dan di setiap syariat Allah Azza wa Jalla pasti ada hikmah yang besar ya. Di setiap ketetapan Allah, di setiap perintah Allah pasti ada hikmah yang besar. Nah, begitu juga seorang dai. Orang dai di rumah saja ditentang oleh istrinya, apalagi dai di luar, berdakwah di luar ya. Terkadang begini ya, fitnah bagi seorang dai ya, terkadang dari jamaahnya sendiri ya. Bahkan terkadang yang duduk di dalam, dia menghadir. Ada orang-orang yang hadir dalam kajian bukan untuk mendengarkan dan mencari kebenaran, tapi untuk nyari-nyari yang salah. Ada juga ya, tapi itu sudah menjadi sunnatullah. Mau nggak mau? Mau nggak? Tidak mau. Yang kita sayangkan terkadang yang menjadi musuh bagi seorang dai adalah dai yang, ya enggak? Yang jadi musuh bagi si dai adalah dai yang lain. Ya kalau dai-nya itu dari orang yang tak sepaham nggak masalah. Terkadang ada juga lagi yang memusuhi dai yang sama-sama punya pemahaman yang sama-sama berakidah, bermanhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi karena ada perbedaan dalam 1, 2, 3 hal, akhirnya membuat ini disalahkan, ini ditahdir, ini dijauhi, ini dikatakan tidak pantas diambil ilmunya, ini perlu dijauhkan dan seterusnya. Kasihan ya Pak, walaupun memang betul yang namanya ilmu harus kita ambil dari sumber yang pasti, iya ya kan, tapi terkadang kenapa malah seperti itu. Semoga Allah Azza wa Jalla menyatukan kita di atas kalimat tauhid ya. Bahkan terkadang kita katakan lagi, yang memusuhi dakwah kita itu orang yang terdekat ya, istri taruhlah, tapi terkadang orang tua kita, kadang anak, kadang adik ya kan, kadang saudara ya, kadang ipar. Orang terdekat dengan kita, mereka memusuhi kita ya. Walaupun begitu, kita sebagai pendakwah dan kita semuanya berdakwah. Dakwah bukan di sini saja, di rumah Anda berdakwah, di sekolah Anda berdakwah, di pasar kita berdakwah, di lingkungan keluarga kita berdakwah. Setiap orang yang berdakwah harus membekali diri dengan apa? Kesabaran. Makanya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Ushulul Thalathahnya, beliau menyatakan apa? Setiap orang itu pertama harus berilmu, ya toh? Setelah berilmu kemudian dia berdakwah. Di dalam berdakwah dia harus bersabar, ya. Ya atau tidak? Berilmu, kemudian beramal, kemudian berdakwah. Setelah dakwah, sabar dia dalam dakwah. Sabar dalam ilmunya, sabar dalam pengamalnya, sabar dalam berdakwahnya. Dan di antara yang paling berat untuk bersabar ya dalam jalan dakwah. Pengurus masjid terkadang untuk menjalankan dakwah banyak hal-hal yang mereka dengar dari luar, kanan kiri, mereka menyetir, mereka menyortir, menilai dan seterusnya. Dan itu semua bagian daripada apa? Ujian kesabaran. Nah, itu sudah sunnatullah. Ya, itu sudah sunnatullah yang harus kita yakini, dan justru itu sebagai tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Makanya diuji dia dalam dakwahnya tersebut. Maka oleh sebab itu, siapapun yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun itu keluarga, ya, meskipun itu saudaranya sendiri,
maka akan dimusuhi, ya. Setiap siapapun yang menentang Allah dan Rasulnya, ya, meskipun itu keluarganya sendiri, maka dia akan dimusuhi dan dia lebih memilih untuk berlepas diri dari orang tersebut kelak di hari akhirat, ya, karena tidak akan bisa membantu satu sama lain kalau sudah tidak sepaham dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kemudian faedah yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bahwa hubungan kekeluargaan dapat bermanfaat jika itu dibangun di atas ketakwaan dan keimanan. Hubungan kekeluargaan itu akan bermanfaat jika dibangun di atas keimanan dan ketakwaan. Lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, punya kedekatan dan punya hubungan kekerabatan dengan Abu Lahab. Namun apa yang terjadi dengan Nabi sebagai seorang rasul, ya, sementara pamannya sendiri Abu Lahab adalah orang yang durhaka, maka tidak menjadikan Abu Lahab itu mulia karena hubungan kekeluargaannya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang bermanfaat itu manakala hubungan mereka itu dibangun di atas ketakwaan dan keimanan, ya, atau di atas keimanan dan ketakwaan. Kemudian yang berikutnya, faedah dari ayat dari surat ini, anak itu merupakan hasil dari usaha
orang tua. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, wa inna auladakum min kasbikum, dan anak-anak kalian itu adalah hasil usaha kalian. Jadi apapun amalan yang dilakukan oleh anak, ya, baik salat, puasa, ya, atau yang lainnya, orang tua pun akan memperoleh hasilnya, ya, itu otomatis. Karena itu adalah usaha dari orang tua. Dan Allah katakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan bukankah manusia itu hanya akan mendapatkan dari apa yang dia usahakan, sementara anak itu hasil orang tuanya, sehingga anak tersebut akan memberikan apa yang dia amalkan untuk orang tuanya tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun, ya. Dan orang tua akan mendapatkan pahala amal saleh anak, ya, jika anaknya menjadi anak yang saleh tanpa mengurangi pahala dari anak itu sendiri. Bagaimana dengan dosa, Ustaz? Apakah orang tua tetap akan mendapatkan dosa sementara anaknya itu berbuat maksiat dan tidak mau dididik? Kita katakan tidak mau dididik itu Anda bagaimana mendidiknya? Kalau mendidiknya sudah betul-betul mendidik dan tidak bisa dididik sebagaimana Nabi Nuh mendidik putranya, maka tidak ada dosa bagi orang tua. Tapi kalau orang tua mendidiknya sekali sebulan, sekali sepekan, cuma diingatkan sekali-kali saja, baru 1 tahun mengingatkan sudah merasa bosan, maka kemudian dia tinggalkan pendidikan anaknya, maka orang tua tetap akan mendapatkan dosa. Karena tidak ada kata berhenti dalam pendidikan anak, kecuali mereka sudah berkeluarga sendiri, sudah menjadi kepala rumah tangga. Sifatnya kita mengingatkan. Adapun masih menjadi anak kita, dalam pendidikan kita, dalam pengasuhan kita, maka wajib bagi kita untuk selalu dan senantiasa mengingatkannya tanpa henti. Jika berhenti, maka Anda sama dengan orang yang tidak pernah menasehati. Baik. Kemudian manfaat faedah yang lainnya, bahwa harta tidak akan bermanfaat. Harta tidak akan bermanfaat bagi seseorang jika harta itu tidak membuatnya dekat dengan Allah Azza wa Jalla, ya. Jika harta tidak menjadikan dia taat kepada Allah, keturunan tidak membawa dia itu mendapatkan kebaikan di sisi Allah, maka dia tidak akan membawa manfaat sedikit pun, ya. Faedah yang berikutnya, api neraka itu menyala dan bergejolak. Dan kemarin kita sebutkan, api yang di dunia ini hanya 1 bagian dari 70 bagian api yang ada di dalam neraka Allah, yang 69 kali lipatnya lagi masih di neraka Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, faedah yang berikutnya, kalau Anda ingat tentang kisah Ummu Jamil yang selalu menolong siapa? Suaminya dalam keburukan, maka faedah yang bisa kita ambil apa? Tolong menolong dalam dosa, tolong menolong dalam kejelekan, ya. Maka itu akan membuat seseorang itu diberikan hukuman yang sama dengan yang melakukan dosa. Ya, bantu dong biar saya bisa dapat harta si fulan itu. Nyolong misalkan, mau nyuri, tapi nggak ada jalan kecuali ditolong oleh orang, akhirnya ditolong walaupun dia nggak nyuri, tapi nolong pencuri, maka dia dengan yang mencuri itu sama, karena dia mencuri dengan sebab siapa? Dengan sebab dia. Kalau nggak ada dia nggak akan bisa mencuri, ya toh? Jadi berhasilnya dia mencuri karena ada pertolongan dari orang tersebut. Jadi dia dengan si pencuri itu sama, dan itu bahayanya. Kalau saling tolong menolong alal ismi wal udwan, dalam permusuhan dan dalam dosa. Makanya tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Kata Allah, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Kemudian kalau kita ambil sebagian tafsiran para ulama, bahwa ternyata namimah, apa itu namimah? Adu domba, sebagaimana yang dilakukan siapa? Ummu Jamil tadi. Karena sebagian tafsiran para ulama yang menjadikan Ummu Jamil ini diadab oleh Allah di nerakanya itu karena apa? Namimah. Dia yang suka menyalakan api
permusuhan, yaitu namimah. Dan ternyata namimah itu menyulut api jahanam dan bisa diancam dengan siksa, yang hal tersebut dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengancam mereka orang-orang yang melakukan dosa namimah tersebut. Bahkan dikatakan namimah itu salah satu sebab seseorang mendapatkan adab kubur. Iya kan? Dalam hadis ketika Nabi Muhammad SAW melewati 2 kuburan, beliau menyatakan innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin. Kedua penduduk atau penghuni kuburan ini, ya, penghuni 2 kuburan ini keduanya sedang disiksa, dan mereka tidak disiksa dalam hal yang besar. Ya, sang satu tidak pernah menutup diri dan tidak pernah membersihkan diri dari buang air, dan kemudian yang satunya lagi dia kemana-mana membawa dan menyulutkan api permusuhan. Dan namimah itu disiksa pelakunya di dalam kubur dan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, bagi setiap para penghina Nabi, ya, orang yang menyakiti Nabi, maka mereka akan disiksa dan diadab oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun sekarang Nabi sudah tidak ada, namun ketika datang orang mencela, menghina, memaki, mencaci sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti ini dia akan celaka dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan banyak kisah orang-orang yang mereka itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ancaman dunia gara-gara mereka apa? Menghina syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang yang menghinakan syariat masalah siwak. Dia gunakan siwak untuk mengusap duburnya. Ujung-ujungnya apa? Dia perutnya membesar. Dan kemudian itulah kisah laki-laki yang hamil, perutnya membesar dan yang keluar adalah seekor hewan. Antara kepalanya dengan tubuhnya, tubuh dengan kaki dengan ekornya tidak menunjukkan satu hewan. Kepalanya lain, tubuhnya lain, kakinya lain, ekornya lain. Ya, ini keburukan dan hukuman. Ada orang yang mereka tidak mau memakan dengan tangan kanan hanya karena apa? Meremehkan, Pak, makan tangan kanan lah, Pak. Tidak bisa, tidak bisa. Padahal tangan kanannya sehat, tapi karena malas saja. Dan ini biasanya refleks. Ya, gelas di tangan kiri, diambil pakai tangan kiri, minum dengan tangan kiri, refleks. Dan orang ini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, kul biyaminik, makan dengan tangan kiri kananmu. Dia mengatakan apa? Mastata', saya nggak bisa. Apa kata Rasul? Lastata'ta, engkau benar-benar tidak akan bisa. Apa yang terjadi? Seluruh bagian tangan bagian kanannya lumpuh total. Ada orang yang menyepelekan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, jika seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam bejana kecuali dia telah mencucinya sebanyak 3 kali, karena dia tidak tahu di mana tangannya itu nginap di malam hari. Dengan mudah dia menyatakan, saya mah tahu di mana tangan saya berdiam di malam hari. Apa yang terjadi? Dia mati dalam keadaan tangannya masuk ke dalam duburnya sampai sikunya. Dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan masih banyak lagi kisah-kisah orang-orang yang mereka mencela Nabi, menghina Nabi. Kalau Nabi yang dihina saja dia akan celaka, bagaimana kalau yang ditantang itu Allah Azza wa Jalla? Pernah lihat perempuan yang nantang Allah tuh? Tayyib. Sekalipun mungkin dia bisa menyombongkan dirinya bahwasanya belum diberikan oleh Allah Azza wa Jalla apa yang dia inginkan, tapi apa yang tidak bagi Allah Azza wa Jalla. Allah sedang ingin membiarkan dia. Iya kan? Allah sedang ingin membiarkan seseorang dalam keburukannya, dalam kemaksiatannya, dalam penghinaannya terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sesaat saja. Dan akhirnya mereka akan merasakan, kalaupun tidak untuk di dunia, ujung-ujungnya di akhirat mereka pasti akan merasakan siksaan tersebut. Tayyib, itu yang harus kita yakini. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di antara faedah yang berikutnya adalah tidak boleh seseorang itu berinfak dalam jalan keburukan.
Tidak boleh berinfak dalam jalan keburukan. Tadi Ummu Jamil dalam sebagian tafsiran, dia punya kalung yang mahal dan kalungnya dia ingin sedekahkan dalam rangka untuk menghalang-halangi dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bersedekah, tidak boleh membantu, tidak boleh berinfak dalam hal keburukan. Oh, ada pembangunan, apa yang dibangun? Sanggar misalkan, ya, yang dibangun adalah tempat hiburan malam, yang dibangun adalah untuk tempat dugem, yang dibangun adalah untuk macam-macam lah, atau sanggar musik dan sebagainya. Anda dimintai bantu atau tidak? Tidak boleh, karena itu bentuk kemaksiatan dan tidak boleh menolong dalam hal tersebut, tidak boleh berinfak dalam hal tersebut. Sebagian orang mengatakan, apa salahnya berinfak, bersedekah? Iya, sedekah nggak salah. Tempat Anda bersedekah yang salah, ya. Tempat Anda bersedekah yang salah. Cari orang pengangguran, kasih dia sedekah. Kalau masih banyak juga uang Anda, buatkan dia pekerjaan. Masih banyak juga, ya udah santuni anak-anak yatim. Masih banyak juga. Kalau di kampung kita nih untuk ngabisin duit banyak jalan, nyari duit yang susah. Buktinya masjid tapi blok nggak selesai, ya kan? Pintu WC rusak nggak perbaiki, kurang uang berarti, ya kan? Ya nggak, kurang uang. Berapa pintu masjid, Pak? Ya, harganya. Kalau WC-nya saya tahu, sini 3, yang sana nggak tahu sih. Harganya, bagi aja semuanya ini berapa orang? 25.000 satu orang bisa kan? Ya kan? 20.000 seorang bisa. Aduh, 20.000 Pak, kalau saya masih yang nyari surga 20.000 berat. Baik, dari jamaah rahimanillah wa yakum, daripada ujung-ujungnya uang kita entah kemana perginya, lebih baik kepada hal yang pasti. Baik, hal yang pasti. Subhanallah, Anda coba bayangkan, setiap orang menggunakan WC nyaman ketika dia masuk ke dalam karena pintunya bagus, tenang dia di dalam. Coba berapa pahala yang Anda dapat? 1, menutup aurat seseorang. 2, memberikan rasa nyaman kepada orang, rasa tenang kepada seseorang, rasa bahagia kepada seseorang. Berapa tuh di situ saja? Belum lagi berapa orang yang merasakan itu. Berapa orang yang merasakan itu. Anda berbuat baik sangat banyak di situ. Dari apa? Pintu WC saja. Mudah-mudahan nanti saya kesini udah nggak kayak gitu lagi. Allahumma amin. Terkadang ibu-ibu lebih semangat. Iya, ibu-ibu lebih semangat. Mana tahu yang pakai cincin sekarang udah dibuka dari belakang. Ya udahlah, ini aja. Ada yang begini dari belakang, copot. Ada yang mulai gini-gini nyopot, nggak apa-apa. Apa salahnya Anda infak cincin, infak kalung, anting, nggak apa-apa. Nggak ada pengurus yang menjual, biar saya jualkan. Bawa sini nanti. Jadi jemaah sekalian adalah yakum untuk akhirat, untuk akhirat. Baik. Kemudian jemaah sekalian rahmati Allah azza wa jalla, faedah yang berikutnya, ya. Faedah yang berikutnya, tidak boleh membuat nama dengan penghambaan dan dinisbatkan kepada selain Allah. Tidak boleh membuat nama dan ada penghambaan yang dinisbahkan kepada selain Allah, sebagaimana nama asli dari Abu Lahab, yaitu Abdul Uzza, hambanya si Uzza. Ya, nggak boleh. Maka Anda harus menyandarkan itu kepada salah satu dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Dan ingat ya, nama itu sangat penting, ya. Inna likullin musamma min ismihi nasib. Setiap yang punya nama maka dia akan dapat bagian dari namanya. Karena nama itu mengandung hikmah dan sifat, ya. Maka yang punya nama-nama jelek maka ganti, ya. Ganti namanya. Setidaknya kalau bukan untuk di KTP, panggilannya diganti dengan nama yang baik, ya. Karena tadi kita katakan setiap nama itu mengandung makna dan akan ada bagian dari nama
nama tersebut. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita katakan dari faedah ini yang terakhir bahwa kedudukan seseorang di mata masyarakat tidak menjamin dia orang yang mulia di mata Allah Azza wa Jalla. Ya, kedudukan seseorang yang tinggi di mata masyarakat tidak menjamin dia mulia di mata Allah Azza wa Jalla. Abu Lahab, dia tahu, orang semua tahu dia keturunan siapa? Abdul Muttalib. Sementara Abdul Muttalib adalah pembesar Quraisy, istrinya Ummu Jamil. Kita tahu dia termasuk Sadatu Quraisy atau termasuk wanita-wanita pembesar Quraisy, tapi ternyata mulianya mereka dari sisi kedudukan, dari sisi kehormatan, dari sisi keturunan tidak menjadikan mereka mulia di mata Allah. Justru mereka adalah makhluk-makhluk hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini mungkin sedikit dari faedah dan manfaat yang bisa kita ambil dari penjelasan singkat surat Al-Lahab, ya. Kita katakan singkat karena kita tidak ambil semua tafsiran ulama. Kalau diambil semua tafsiran ulama, udah pening kita, ya. Karena Al-Lahab yang 5 ayat aja 4 minggu kan, ya. Ini pun kita ringkas-ringkas, masih bingung-bingung juga ngeringkasnya gimana. Saking panjangnya tafsiran para ulama. Tapi begitulah tafsir, begitulah Al-Quran, ya. Syarat akan makna dan kandungan, tinggal bagaimana kita mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan bagi yang betul. Baik. Jangan sering-sering, Bang. Oke. Pulang 5 kilo, uang kita jatuh sampai dari Honda uang kita. Jadi nyatanya kan dikamalukan, uangnya ada usaha, ini uangnya. Tidak ada yang diambil yang mau koncang wanita seperti itu. Kenal nggak orangnya? Nggak kenal. Lintas ini kan dikamalukan sampai tadi bertanya. Iya. Begini jemaah sekalian. Pertama, ini cabai harganya lumayan nggak? Berapa 1 kilo sekarang? Ibu-ibu, cabai 1 kilo berapa? 10 on, betul. Berapa cabai 1 kilo? 10 on Ustaz, harganya? Hah? Berapa ibu-ibu? 80? 90? 90 loh. Kali 5. Hah? 450. Bayangkan 450. Bukan sedikit, Pak. Bukan sedikit 450. Nah, ketika kita menemukan barang yang berharga, maka ditunggu. Ustaz, cabai gimana nunggu? Busuk. Iya enggak? Busuk, diuangkan, ya, diuangkan. Berapa uangnya itu yang disimpan, ya, disimpan kepada orang yang bisa bertanggung jawab, ya, dan kalau perlu diumumkan, ya, kalau diumumkan setidaknya kepada para penjual-penjual yang di pasar, ya, yang di pasar itu yang mereka jualan cabai, ya, mana tahu ada yang tadi yang membeli cabai 5 kilo dan sebagainya. Usaha dulu, ya. Kita cari para penjual cabai aja. Ada nggak ibu-ibu yang beli cabai 5 kilo dengan model kantong begini? Foto dulu sebelum dijual, ya. Foto dulu, ini plastiknya begini modelnya, cabainya seperti ini. Orang penjual cabai pasti tahu itu cabai apa dan sebagaimana. Ini punya kantong siapa, mungkin tahu. Oh, ini kantong si A, ini kantong si B, orang tahu. Nah, tanyakan ke si A, itu kantong dia. Tanyakan siapa yang membeli. Oh, itu ibu-ibu dari, misalkan dari daerah ini, begitu. Coba kita cari ke sana, ya. Usaha Ustaz, uang minyak nggak ada, misalkan. Anda menolong agama Allah dan Anda menolong hamba Allah Azza wa Jalla. Kalau dicari ke sana nggak ada lagi ternyata, ya udah, ya, tunggu dulu, ya. Anda simpan dulu, ya. Anda simpan dulu, ya. Bisa Anda masukkan ke rekening dulu sampai Anda betul-betul memastikan tidak ada yang mencari. Kalau sudah tidak ada yang mencari nanti dalam waktu beberapa sekian lamanya,
maka bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang dibutuhkan. Lebih baiknya bukan untuk pribadi, tapi untuk kemaslahatan umat. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Kalau amal jariah saya sendiri tahu dasar dosa. Tapi kalau dosa jariah saya minta dalilnya atau nasihat. Dosa jariah. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana lahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min wizrihi syai'a. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mengajarkan suatu pengajaran yang salah dan jelek, maka baginya dosa pengajaran itu dan dosa orang yang mengajarkan apa yang dia ajarkan, tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan keburukan yang dia ajarkan tersebut. Dia dapat dosa dua. Dosa dia mengajarkan keburukan dan dosa pengamalan orang yang melakukan apa yang dia ajarkan. Dan semua orang yang pernah dia ajarkan, mereka akan memberikan terus tambahan-tambahan dosa. Itu yang disebut dengan dosa jariah. Tapi memang tidak disebut dengan lafaz ithmun jariyatun, tidak. Sebagaimana sadaqatun jariyah disebutkan dengan sedekah jariyah, tapi nggak ada penyebutan amal jariyah, penyebutannya sedekah jariyah. Tapi kan kata-kata jariyah itu adalah yang berjalan. Jariyah artinya berjalan, sedekah jariyah, amal jariyah, dosa jariyah karena dosanya terus berjalan ke dia, terus pergi ke dia, terus sampai kepada dia. Itu yang disebut dengan dosa jariyah. Wallahu a'lam. Ya, itu salah satu di antara dalilnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya. Ya, sampaikan ke mereka bahwa aurat perempuan itu dari ujung kepala sampai ujung kuku. Dari ujung kepala sampai ujung kuku, ya. Kuku aja nggak boleh nampak, ya, nggak boleh nampak. Dan itu sudah sepakat para ulama, aurat semua perempuan. Yang dikhilafkan cuman masalah wajah saja. Adapun telapak tangan, ya ini sepakat ulama itu boleh nampak. Tapi untuk wajah ini masih dikhilafkan, ya. Tapi kalau kaos kaki nggak ada yang memperselisihkan. Semua ulama sepakat. Anda silahkan cari Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah dan juga Malikiyah, semuanya menyatakan kaki perempuan wajib ditutup. Tidak ada yang mengatakan boleh, nggak ada. Semuanya sepakat bahwasanya kaki wajib ditutup. Maka bagi ibu-ibu, jangan membuat para laki-laki itu resah. Dan jangan membuat suami Anda itu resah. Resahnya bukan karena yang lain, tapi resah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ringankan hisab suami Anda dan juga ringankan hisab Anda sendiri. Kenakan kaos kaki ketika Anda keluar rumah. Jangan bermudah-mudahan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada kita semua. Allahumma amin. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan rokok, Ustaz? Kalau ada kawan yang belikan kena di bagaimana, Ustaz? Kita katakan semua hal. Kita katakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Semuanya jelas untuk semua bentuk kemaksiatan. Bukan hanya kepada satu jenis. Semuanya. Dan tadi saya contohkan mencuri misalkan. Orang kalau bukan karena dia tolong nggak akan bisa mencuri. Ya, tapi karena dia bukakan pagar rumah dia sehingga dia bisa masuk ke pagar orang lain, bukan rumah dia yang dicuri, rumah orang lain, tapi syaratnya harus melewati pagar rumah dia dan dia bukakan rumah pagar dia tersebut,
walaupun rumah dia nggak dicuri, maka dengan itu dia mendapatkan dosa yang sama. Begitu juga dengan hal-hal yang lainnya, termasuk yang ditanyakan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Benarkah Abu Lahab siksanya diringankan karena bergembira dengan kelahiran Nabi? Ingat jemaah sekalian, terkait dengan Nabi Muhammad SAW itu bukan sebatas gembira dengan kelahirannya, tapi tentang Nabi Muhammad SAW itu adalah kepatuhan, ketundukan dan keikutsertaan kita dengan ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekedar senang dengan kelahiran kemudian diringankan, maka ini tidak masuk akal. Adapun terkait dengan Abu Lahab, wallahu a'lam, saya tidak pernah mendengarkan hal tersebut. Yang kita dengar kata Nabi Muhammad SAW, la yasma'u bi min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah seseorang mendengar tentangku kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepadaku, baik Yahudi ataupun Nasrani, ya, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga kecuali dia masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Jelas di situ. Maka pertanyaan ini kita katakan bahwa hal itu tidaklah benar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Untuk kaos kaki tadi itu batas usianya sampai ke nenek-nenek juga Ustaz yang diwajibkan untuk kaos kaki. Saya tidak udah kata kalau udah keriput gitu. Iya. Kata Allah Azza wa Jalla, alladzina la yarjuna nikaha, orang-orang yang tidak lagi menginginkan nikah. Menginginkan artinya adalah bukan masalah enggak mau nikah, tapi adalah tidak lagi ada kebutuhan dia dengan nikah. Maka sebagian ulama mengatakan boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh untuk mereka itu seperti menanggalkan jilbabnya, ya, seperti itu masih diperbolehkan bagi mereka yang sudah tidak butuh lagi, bahkan bukan tidak butuh lagi, memang pikirannya bukan nggak ada lagi hal-hal yang seperti itu lagi. Yang dia pikirkan sekarang adalah bagaimana dia menghadapi kematian misalkan. Tapi kalau orang tua yang memikirkan kematian pasti akan memperhatikan mana yang sebaiknya dia tutup, karena Allah katakan apa? Ketika dia tutup, wa yasafifna khairal lahun, ketika dia itu menjaga kehormatan dirinya itu akan lebih baik. Walaupun boleh, tapi kalau dia menutup maka itu akan lebih baik. Sekarang mau nanya, antara yang baik dengan yang lebih baik, mana yang kita cari? Yang lebih baik. Wallahu a'lam. Nah. Ada. Silakan, enggak apa-apa. Hah? Iya, pasang, lebih baik. Apakah di padang mahsyar seseorang akan bertemu dengan orang tua? Allah katakan dalam Al-Qur'an, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu mereka punya kesibukan masing-masing, ya. Orang tua lari dari anaknya, saudara lari daripada saudaranya, teman lari daripada kerabatnya, dan taman sejawatnya. Wallahu taala alam. Dalam hal ini kita katakan bertemu mungkin bisa, bertemu mungkin iya bertemu, tapi untuk menolong tidak, karena masing-masing sibuk ngurusin perkara sendiri-sendiri, ya. Akan ada pertemuan yang bermakna itu di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Adapun pertemuan di mahsyar belum begitu bermakna. Apalagi pertemuan dalam neraka Allah, itu yang tidak kita pinta. Semoga Allah mempertemukan kita dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita, dengan saudara kandung kita, dengan kerabat kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah. Cukup. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di lain kesempatan insyaallah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mempersiapkan diri kita menuju bulan Ramadan. Ingat, dalam hitungan hari ya kurang dari enggak sampai 40 hari kan? Sampai sekitar 30
5 hari 34 harian kita akan bertemu dengan Ramadan. Perbanyak doa supaya Allah pertemukan kita dengannya, Allah sehatkan kita, Allah selamatkan kita, Allah mampukan kita untuk bisa menjadi orang-orang yang beramal di bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua di antara orang-orang yang berhak mendapatkan kemenangan dengan kita bertemu bulan Ramadan. Naktafi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.